yang insyaallah semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga di pagi hari ini ketika kita mulai daripada bangun tidur, amalan yang kita lakukan yaitu pertama kita melaksanakan daripada sholat subuh secara berjamaah. Ini suatu fardhnya, suatu amal fardu yang pertama kita lakukan ketika kita terbangun daripada tidur, yaitu kita disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka apa keutamaan daripada sholat subuh secara berjamaah? Salah satunya orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia terhindar ataupun tidak termasuk daripada golongan-golongan orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah secara zahirnya dia muslim, tetapi batin dia membenci daripada Islam. Maka dengan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka harapannya Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita, hindarkan kita daripada sifat nifak ataupun menjadi daripada seorang munafik. Karena munafik ini nanti di akhirat dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka yang paling bawah. Neraka itu memiliki daripada 7 tingkatan. Maka yang paling bawah, yang paling dekat dengan api daripada neraka itu diduduki oleh orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang yang secara zahirnya dia itu Islam, tapi hatinya membenci daripada Islam. Dan ciri-ciri orang munafik itu, dia salah satunya berat untuk melaksanakan sholat isya dan juga sholat subuh. Maka kalau kita berat melaksanakan 2 waktu sholat ini, takut di dalam hati kita ternyata masih tersimpan sifat nifak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sifat nifak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kitab kajian kita, yaitu Kitabul Kabair, kitab mengenai daripada dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi. Di sini kurang lebih tertulis 70 dosa besar yang beliau rangkum dalam satu kitab. Nama kitabnya adalah Kitabul Kabair. Maka dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya dosa itu terbagi menjadi 2. Ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil bisa terhapus ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita melakukan ataupun mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada hadis yang menyebutkan ketika seseorang berangkat dari rumahnya menuju masjid, maka setiap langkahnya Allah hapuskan daripada keburukan, angkat 1 derajat, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Maka yang dimaksud dihapuskan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal kebaikan. Namun kalau dosa besar, Imam Az-Zahabi dalam muqaddimahnya mengatakan dosa besar itu tidak bisa terhapus hanya dengan kita melaksanakan amal kebaikan, tapi harus disertai dengan taubat. Itu dosa besar.
Dan dosa besar selain syirik, ya, dosa besar selain syirik ini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalau seseorang mau bertobat. Dan dosa syirik juga Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kalau dia mau bertobat. Maka ketika ada orang dia kembali kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seandainya orang ini dia melakukan dosa-dosa besar di dunia ini, contoh dosa besar salah satunya selain syirik yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat, maka orang seperti ini ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia meninggal dunia, maka kalau dia belum sempat bertaubat di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan membersihkan dulu dia ke dalam neraka. Dibersihkan di dalam neraka, kemudian setelah bersih baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut paham daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau paham daripada kaum Mu'tazilah, dia mengatakan murtakibir kabair, pelaku dosa besar di muka bumi ini selain syirik, maka di dunia ini dia tidak dihukumi Islam dan juga dia tidak dihukumi kafir, ya. Dia tidak dihukumi Islam. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat, ya, melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dia tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat. Kalau kaum Mu'tazilah seperti itu. Tapi nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau paham ahli sunnah wal jamaah, murtakibir kabair, dia itu hanya naqisul iman, orang yang imannya kurang sehingga dia melaksanakan dosa-dosa besar. Nanti di akhirat dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Ayatnya jelas, mungkin dalam setiap Jumat kita dengar ayat tentang masalah takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, berpisah dengan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian muslim. Nanti itu ujungnya ke situ nyambungnya. Kenapa kok harus muslim kita meninggal dunia, harus dalam keadaan Islam? Bahkan sebagian ulama mengatakan maksudnya husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena keuntungannya orang yang beragama Islam ataupun memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dosanya banyak di dunia ini, maka di akhirat dia termasuk ashabul jannah, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pertama kita bahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabair asyirku billahi taala. Dosa besar, di antara dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani. Syirik itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, ayyaja'alallaha niddan. Seseorang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Jadi menjadikan Allah memiliki daripada tandingan. Nah, ya. Dia katakan ada tandingan Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbuat sesuatu. Kalau paham ahli sunnah wal jamaah, baik dan buruknya itu semuanya minallahi ta'ala, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan ada yang bisa berkehendak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki daripada sekutu. Wa ya'budu ghairahu, dan dia juga menyembah selain Allah.
Jadi yang disembah itu bukan selain Allah, ya. Sholatnya 5 waktu, ya enggak? Sholatnya 5 waktu, puasanya juga puasa juga bulan Ramadan. Tapi ada yang dia sembah selain Allah. Yakin juga kepada yang lainnya. Kalau di Jakarta ini wallahu alam ya, tapi kalau di daerah-daerah itu masih ada yang nyembah pohon, ya enggak? Bahkan saya ketika dulu belajar di Pakistan, ketika itu di satu daerah di pedalaman itu masih ada yang menyembah daripada pohon. Ya. Ketika azan, setelah azan dia pergi ke pohon itu, ya, nggak tahu ngapain, nunduk-nunduk gitu. Kemudian dia pergi lagi, ya, seperti itu. Jadi dia menyembah selain Allah. Min hajarin, baik menyembah batu-batuan ataupun syajarin. Syajarin itu pepohonan. Ya, ada yang menyembah batu. Dulu zamannya batu akik, ya, kita mengatakan wah ini batu ini nih, kalau yang ada ininya begini. Nah, itu hati-hati tuh, bisa jatuh kepada syirik juga kan gitu. Ya, ya, bisa jatuh kepada syirik. Menganggap sesuatu itu memiliki kelebihan dan tidak dilanjutkan kepada Allah. Kalau kita lanjutkan, oh di balik batu ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saya biasa kalau datang ke dokter ini sembuh. Orang biasanya sakit ke dokter ini sembuh. Nah, di balik dokter itu ada siapa? Ada Allah, zat yang maha menyembuhkan. Kenapa kita berobat? Karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk berikhtiar. Tapi kita tidak boleh yakin terhadap asbab itu sendiri. Ataupun ada orang yang menyembah matahari ataupun bulan, au nabiyin, ataupun menyembah nabi, ya. Nabi Isa dikatakan sebagai au syaikhin, ataupun dia itu menyembah menyembah orang tua, ada sesepuh misalnya di daerah yang dia jadikan sebagai sebagai sekutu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud-sujud di hadapannya dan sebagainya. Ini tidak boleh, ya. Yang wajib kita sujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab itu kalau sujud, ya, sujud itu selain di dalam sholat itu hanya ada sujud syukur, ya enggak? Ada sujud tilawah dan juga sujud syukur. Selain itu nggak ada. Dan sujud syukur pun dia harus ada tata tertibnya, dengan takbir dulu, ya, Allahu Akbar, habis itu baru sujud gitu. Kalau dulu kan kasus lagi di mana, yang di Stadion Kanjuruhan itu, ya, polisi-polisinya kan disuruh sujud, ya Pak, ya. Suruh sujud di luar sholat. Itu bagaimana hukumnya? Sujud itu hanya ada di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu ada sujud ketika kita mendengar ayat tilawah, ya, ayat-ayat sajadah. Ketika ada orang baca Quran, ya kan, kemudian dia membaca ayat tilawah, maka yang membacanya dia disunahkan untuk sujud, yang mendengarkannya juga disunahkan untuk sujud. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi itu hukumnya menjadi wajib. Makanya kita punya kawan di sana, kalau kita pas mau baca ayat sajadah gitu kan, ayat-ayat yang kita disunahkan untuk sujud, maka dia bilang suruh pergi sono jauhan. Kenapa? Karena kalau dengar dia wajib sujud. Kalau dengar lagi berarti dia sujud lagi gitu kan. Nanti sujud terus. Nah, gitu. Maka sujud selain daripada di sholat itu hanya ada sujud ketika tilawah, mendengar bacaan. Ketika hari Jumat, ya, biasa kalau dulu di sini baca ini, ya, Alif Lam Sajadah kan. Nah, itu kan ada ayat sajadahnya. Nah, di dalam sholat kita ada sujud tilawah juga. Di luar sholat pun ketika kita membaca ayat-ayat sajadah disunahkan untuk sujud tilawah seperti itu. Dan selain itu ada namanya sujud sujud syukur, ya gak? Sujud syukur tapi disertai dengan aturan. Salah satunya takbir dulu, kemudian habis itu baru sujud. Seperti itu. Selain itu tidak ada sujud. Kemudian selanjutnya wahadha huwa syirkul akbar, ini adalah syirik akbar. Menjadikan Allah memiliki sekutu ataupun menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Maka ini adalah syirkul akbar, syirik akbar.
alladzi dzakarahu Allah taala, qala Allah taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ya. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya ketika paman Nabi itu meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW, beliau membisikkan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu nanti di akhirat saya bisa menjadi apa? Bisa menjadi pembantunya, ya. Bisa menjadi saksi bahwasannya beliau ini adalah orang daripada orang Islam. Artinya dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang daripada siksa di alam akhirat sana. Maka walaupun siapapun, ya. Bahkan ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya, dalam sebuah mafhum hadis disebutkan, walaupun Fatimah, kata Nabi, dia masuk kubur, maka dia tetap akan ditanya oleh daripada para malaikat, ya. Jadi nggak ada. Kalau sekarang kita terlalu membanggakan nasab, ya. Tapi yang Allah lihat itu hanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat itu hanyalah ketakwaan kita. Mulia secara nasab, oke. Ya, kalau kita secara nasab sudah mulia, kemudian kitanya juga benar kepada Allah, iman dan takwanya benar, itu nilai plus, ya. Maka orang yang seperti ini, jika dibandingkan orang yang tidak memiliki nasab, rasanya lebih mulia, kan gitu, ya. Tapi kalau ada orang memiliki nasab yang tinggi tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nihil, ya, kosong aja, nggak ada, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kita memiliki nasab dari nasab orang-orang yang tinggi ataupun kita nasab orang yang biasa, tapi tujuan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian waqala ta'ala inna syirka la dzulmun azim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya perbuatan syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Dulu kami pernah jelaskan zalim itu terbagi menjadi 3, ya. Zalim yang besar adalah asyirku billah. Ayatnya apa ini? Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik kepada Allah itu termasuk daripada zalim, kezaliman yang sangat besar. Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan Allah itu posisinya sebagai khalik, ya. Allah itu posisinya sebagai khalik, sebagai pencipta. Maka kita makhluk sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siogianya kita menghambakan diri kepada sang khalik. Nah, sekarang kita nggak menempatkan Allah pada tempatnya, ya. Nanti kalau saya nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan anak istri saya, ya? Padahal kita kan perantara aja, Pak, ya. Perantara. Toko-toko kita, kantor-kantor kita itu adalah hakikatnya tangan-tangan Allah untuk menyampaikan rizki kepada kita, ya kan? Pada hakikatnya seperti itu. Yang memberi rizki mutlak semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang berlaku adalah takdir ataupun kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka syirik ini adalah zalim yang paling besar. Kemudian zaliman yang kedua apa? Zalim terhadap diri sendiri. Nah, manusia ini banyak zalim terhadap dirinya sendiri. Tidak beribadah kepada Allah, itu termasuk kezaliman, ya. Kemudian yang terakhir yaitu zalim terhadap orang lain. Kita tidak bahas itu. Kemudian selanjutnya waqala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman innahu may yusyrik billah. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar.
Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atasnya ataupun mengharamkan bagi orang tersebut surga. Wa ma'wahun nar. Jadi kalau kita baca Quran ada ma'wa itu artinya tempat kembali ya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Itu khalidin ya. Khalidin, kekal abadi di neraka. Wal ayatu fi dzalika katsirah. Ayat mengenai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Faman asyraka billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, summa mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nar qat'an, maka orang tersebut termasuk daripada ahli neraka qat'an, secara pasti. Jadi kalau orang mati menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti orang itu termasuk ashabin nar, termasuk daripada ahli neraka. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udhiba bin nar. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan dia mati dalam keadaan iman ya. Artinya mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tetap keyakinannya kepada Allah, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk daripada ahli surga. Wa in udhiba bin nar, walaupun mampir dulu ke neraka, seperti itu. Di sini keterangannya gitu Pak ya. Kalau mati dalam keadaan musyrik langsung masuk ke dalam neraka, khalidin, selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman mati dalam keadaan muslim, nggak usah kita cari-cari ada orang muslim, lihat lagi ini muslimnya masih bener apa enggak nih, kan gitu. Walaupun dia misalnya nggak pernah sholat di masjid ya nggak, asalkan syaratnya dia tidak mengingkari ya, tidak mengingkari daripada perintah Allah, maka orang tersebut walaupun dia nanti akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, termasuk daripada ashabil jannah, ahli surga. Wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang sahih, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa-dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Beliau mengatakan ada salasan, ada tiga. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW, kabarkanlah kepada kami ya, apa tiga dosa besar itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nanti ada pembahasannya. Kemudian beliau melanjutkannya, yaitu selanjutnya adalah qauluz zur, berkata dusta, dan juga bersaksi dengan persaksian yang dusta. Nggak boleh itu ya, kita termasuk akbarul kabair ya, ngomong, berbohong ya. Bahkan seorang muslim itu dia mungkin mencuri, mungkin berzina, dia mungkin dosa-dosa yang lainnya mungkin, tapi seorang muslim dalam sebuah mafhum hadis kata Nabi tidak mungkin dia berdusta, berbohong. Maka sahabat Nabi ada yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, zina itu saya telah berzina. Kata Nabi enggak, katanya. Ya kan? Jujur, sahabat Nabi jujur. Ya. Tapi seorang muslim tidak mungkin dia ini berdusta. Ala kulli hal, ketika seseorang itu melaksanakan perbuatan dosa, maka sebagian ulama mengatakan ketika itu imannya sedang tercabut ya. Imannya sedang tidak ada, sedang hilang itu ya. Berarti ketika dia melaksanakan dosa tersebut, dia merasa tidak diawasi sama Allah. Harusnya orang beriman itu kan di mana saja merasa diawasi sama Allah. Dalam keadaan ramai tetap taat kepada Allah. Oh iya ya. Dalam keadaan sendiri-sendiri ya, dalam keadaan sendirian, maka tetap takut. Kenapa? Karena Allah itu khabirum bima ta'malun ya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Ada dua redaksi itu dalam Al-Qur'an. Khabirum bima ta'malun ataupun bima ta'maluna na khabir. Nah, itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha asyirku billah. Beliau juga mengatakan jauhilah 7 dosa-dosa besar. Maka dari antara 7 dosa besar itu beliau menyebutkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa orang yang mengganti daripada agamanya maka bunuhlah dia. Suruh bunuh ya. Tapi seperti itu ada perintah-perintah tentang membunuh itu harus ini dulu ya Pak ya. Itu harus ada di tempat kita ini pemerintahan Islam. Kayak sekarang misalnya orang mencuri, orang berzina, kenapa nggak dihukum rajam? Kenapa? Karena kita pemerintahannya bukan pemerintahan Islam. Itu harus ada pemerintahan Islam dulu, baru hukum-hukum Islam yang seperti memotong tangan, ya nggak, dirajam dan sebagainya, baru itu bisa berlaku. Tidak sembarangan. Kemudian wa nau'u tsani minasyirki, tadi syirik kepada Allah yang pertama itu sudah dijelaskan. Jadi syirik yang paling besar itu yaitu menyekutukan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tapi yakin juga kepada selain Allah, baik itu pepohonan, batu ataupun yakin kepada seseorang ya. Kita yakin wah nih kalau datang ke si fulan tiupan airnya nanti nih Masya Allah anak saya langsung sehat kayak gitu. Nah, ini salah juga ya. Kembalikan semua kepada Allah. Maka kalau dokter yang baik ya kan, maka dia bicarakan ya, ini Pak, ini hanya perantara saja, yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Dan juga tukang jampe-jampe yang baik itu harusnya ngomong seperti itu ya. Jangan wah nanti orang jadi syirik, jadi yakin kepada si fulan. Nah ini nggak boleh. Nah itu syirik besar. Kemudian wa nau'u tsani minasyirki ar-riya. Syirik macam yang kedua ya, syirik yang kedua yaitu ar-riya bil a'mal. Kama qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Syirik yang kedua yaitu riya. Apa riya? Riya itu beribadah untuk dilihat orang lain ya. Melakukan satu ibadah, satu perbuatan kebaikan untuk dilihat oleh orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa orang yang dia ini ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, "falyamal 'amalan shalihan". Ini di akhir-akhir surat Al-Kahfi nih, Pak. Kalau Bapak di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya membaca surat Al-Kahfi, nah, itu di sini insya Allah kenal dengan ayat ini. Ada ayat di akhir-akhir itu, 2 ayat, kalau nggak salah 2 atau 1 ayat sebelum terakhir itu, ini ayat siapa orang yang dia itu mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu beramal dengan amal soleh, melakukan amal-amal soleh. Nggak cukup sampai di situ, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jangan menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yura'i bi amalihi ahadan. Jangan kita itu beramal ingin dilihat oleh orang lain. Itu. Kalau mau jumpa sama Allah ya, kan katanya dalam sebuah hadis dikatakan surga itu tidak terasa indah kecuali dengan memandang wajahmu ya. Surga itu nggak enak, Pak. Yang enak itu kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam iyyakum, hendaklah kalian menjauhi daripada dosa syirik kecil. Jauhilah oleh kalian syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibad bi amalihim
Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada hamba-hamba, kapan? Di hari pembalasan nanti Allah akan mengatakan kepada hamba-hamba yang dia telah beramal, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum. Pergilah kalian kepada siapa saja yang kalian niatkan beramalnya untuk dia, gitu. Tahu nggak? Misalnya kita duduk di pengajian ini ya. Di pengajian ini kita datang, duduk, wah niatnya biar dibilang sama orang-orang katanya, ya enggak? Dibilang sama masyarakat, sama orang RT ini termasuk orang yang rajin sholat kayak gitu ya kan, termasuk orang yang sergap kalau ada pengajian kayak gitu. Nah, maka nanti di akhirat berarti kan kita dalam ibadah kita ini tujuannya kepada Allah, tapi masih ada riya juga kan, ada riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian tuh kepada siapa yang kamu niatkan untuk beramal. Artinya apa? Yang kamu ingin dilihat sama orang itu. Kemudian fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di akhirat nanti misalnya kita pengen dipuji sama masyarakat, pengen dipuji sama saudara ataupun nama tetangga kita, maka ketika itu nanti di akhirat Allah akan suruh kita coba ambil pujian-pujian yang kamu pengen dari orang itu. Kira-kira kamu dapat nggak gitu? Nggak dapat, Pak. Ya. Yang dibalas itu di sana amal hanya untuk mukhlis lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beramal ini kita jauhi daripada perbuatan riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yaqulullah man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seseorang yang dia beramal, kemudian di dalam amalnya dia menyekutukan Allah, artinya riya, ya, diniatkan juga ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian, ya, ingin dianggap seperti ini dan seperti itu, maka fahuwa lilladzi asyraka. Maka kata Allah, itu amal tadi itu bukan buat saya, tapi buat yang dia pengenkan pujiannya, yang pengen dia disebut apa seperti itu. Nah itu. Wa ana minhu bari, kata Allah, nanti saya di akhirat itu terbebas daripada orang tersebut. Nah, jadi kalau kita beramal masih ada riya di amalnya, nanti Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada amal kita. Artinya apa? Allah enggak membalas daripada apa yang kita lakukan. Maka dalam sebuah hadis, sahabat Mu'adz radhiyallahu an dinasihati oleh Rasul, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil, ya. Berbuatlah ikhlas dalam setiap amal yang kamu lakukan, karena amalan kecil didasari dengan keikhlasan maka itu akan menjadi baik buat kamu, artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala man sami'a Allah bihi wa man raya Allahu bihi, ya, siapa orang yang dia ini beribadah untuk Allah, maka Allah akan menerima daripada ibadahnya. Tapi kalau dia ini beribadah untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka ibadahnya itu untuk orang tersebut. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya apa-apa daripada puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga. Dan juga banyak orang yang bangun di malam hari tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya kecuali hanya keletihan saja. Yakni annahu idza lam takunis shalah wa shaum liwajhillahi ta'ala fala thawabalah. Maka keterangannya, kalau orang melakukan sholat, melakukan puasa ataupun amal-amal lainnya, itu harus liwajhillah, untuk Allah. Kalau seandainya dia melakukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fala thawabalah, maka nggak ada pahala baginya, nggak ada pahala baginya.
Kemudian qala Allah Ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jadi ada orang itu yang dia datang kepada Allah dengan membawa amal yang banyak, tapi haba'an manthura, amalnya itu seperti buih-buih yang berterbangan. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya al-amalul lati 'amaluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna thawabaha. Jadi amal-amal yang dilakukan tanpa didasari dengan niat ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan batalkan daripada pahalanya. Maka dia seperti apa? Seperti debu-debu yang berterbangan. Wa huwal ghubarul ladzi yura fi syu'a'is syams. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bifaim. Nanti di akhirat itu akan ada satu golongan ya di hari kiamat yang dia ini akan pergi menuju surga. Ya. Kemudian wastansyaqu raihatahu. Dia menghirup daripada wangi surga. Wa nadharu ila kusuriha. Dan juga dia itu melihat daripada istana-istana surga. Jadi ada suatu golongan nanti, satu jamaah yang dia diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergilah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai dekat surga ya, sudah mendekati surga, wangian surga sudah mulai tercium. Dan juga dia melihat kusurnya. Kusur apa? Istana-istana ya enggak? Wa ila ma'adallah li ahliha fiha. Dan juga dia melihat apa-apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli surga. Dia udah lihat bidadari ya enggak? Yang katanya kalau air liur bidadari itu Pak jatuh ke muka bumi ini, keringatnya aja itu air di seluruh dunia ini akan menjadi manis ya enggak? Akan menjadi manis. Nah, jadi nanti ini bahayanya jahenya nggak usah dikasih gula lagi, udah manis gitu. Manisnya nggak menyakitkan ya, bukan manis bikin apa tuh diabetesnya, bukan. Manisnya murni langsung dari surga. Yakin nggak? Yakin, harus yakin. Nah, ada kayak gitu-gitu tuh harus yakin. Karena ini sabda Nabi. Jangan pakai logika. Gimana bisa manis? Kan air banyak di dunia ini. Nah, itu susah lagi. Nah, itu udah kehendak Allah, harus yakin. Nah, orang tadi, jamaah tadi itu yang dipanggil oleh Allah ke surga, dia melihat, udah mencium wangi surga, ya kan? Kemudian juga dia udah melihat istana surga. Kemudian setelah dia melihat itu semua, nudu anisrofuhum anha fa innahum la nasibalahum fiha. Setelah dia melihat itu semua, kirain mah disuruh masuk, tahu-tahu disuruh pergi. Disuruh pergi, ya enggak? Mendingan gak ngeliat sekalian Pak, ya enggak? Kira-kira kita punya mobil habis itu langsung ditarik leasing, mendingan punya apa enggak dulu. Nah, ini kayak gitu. Dia ini belum sempet, baru nyium wanginya surga, ya enggak? Udah lihat istana-istananya, udah lihat bidadarinya, udah lihat ranjangnya bagaimana. Kan di surga itu ada kamar yang terlihat dari mana, bisa ngelihat dari dalam, ya kan gitu. Seperti kamar-kamar kaca kayak gitu kan, indah pokoknya. Ada zamrud di sana, wanginya masya Allah, ya enggak? Kita kadang kalau habis pulang umroh kan ada wangi-wangi apa tuh Pak, parfum yang di Mekah ya, di Mekah atau Madinah itu kan ada itu wangi ciri khasnya seperti itu. Nah ini orang udah depan di situ, tapi kata Allah habis itu disuruh pergi lagi, diusir lagi. Kita misalnya mau nyium apa tuh, mau nyium Hajar Aswad udah di depannya, ya enggak? Udah tinggal dicipok aja kan, dicium aja gitu, habis itu ditarik, ya enggak? Dicari, gitu. Ini orang itu begitu, kirain mau disuruh masuk, ya kan, tahu-tahu malah diusir. Maka fayarji'una bihasratin, maka dia pulang dalam keadaan sedih, wa nadamah, dan juga penyesalan. Ma raja'al awwalun wal akhirun bimithliha. Fayaquluna rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turina ma ritani min thawab ma a'ada li awliyaika lakana ahwanu alaina.
Maka orang tadi pun dia dia pulang dalam keadaan sedih dan penuh dengan penyesalan. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, seandainya kamu memasukkan aku ke dalam neraka langsung aja gitu, nggak usah disuruh lihat dulu kenikmatan surga ya. Yang kalau kita mah cuma di PHP-in doang kan, dilihatin tapi nggak dikasih gitu ya kan. Kata dia begitu, kata ahli neraka, mendingan masuk aja langsung, ya Allah, masukin aja ke dalam neraka sekalian, nggak usah dilihatin kenikmatan surganya ya, yang engkau siapkan untuk auliaik, untuk kekasih-kekasihmu. Maka beliau mengatakan, niscaya itu lebih membuat hatiku itu lebih lebih ringan gitu, nggak terlalu bersedih kan gitu. Tuh, jadi ahli neraka tuh gitu, Pak. Nanti orang-orang yang ria itu nanti di akhirat itu akan seperti itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulullahu taala dzalika ma aradtu bikum kuntum idza khalautum wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin turauna an-nas bi'amalikum. Itu salah satunya apa? Salah satu nanti penyesalan yang akan dialami bagi orang-orang yang dia itu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sebelum masuk ke dalam nerakanya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dulu kepada mereka keindahan-keindahan surga ya, keindahan-keindahan surga dan nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk kekasih-kekasih Allah. Baru nanti dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wasa'ala rajulun Rasulullah SAW Allah tukhadi Allah, hendaklah kalian ini jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, man najah, apa itu kesuksesan? Maka Rasulullah SAW menjawab, kesuksesan itu adalah ketika kalian tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki tadi bertanya, wahai Rasul, bagaimana kita bisa menipu Allah? Kok Allah bisa ditipu? Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, anta'mala amalan amarakallah wa rasul wa turidu bihi ghaira wajih. Dia melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasul perintahkan, tapi dia mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattaqir riya fa innahu syirkul asghar. Jauhilah riya karena sesungguhnya riya itu adalah syirik kecil. Jadi kita harus menjauhi daripada perbuatan riya. Perbuatan riya ini harus dijauhi. Kemudian waqala al-Fudail ibn Iyad. Waqala al-Fudail ibn Iyad. Jadi ada Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, beliau mengatakan tarkul a'mal li ajlin nas riya. Tadi kita udah bahas tuh masalah riya ya enggak? Beramal untuk selain Allah itu namanya riya. Tapi kata beliau ini, kata Imam Fudail radhiyallahu an, beliau mengatakan tarkul a'mal li ajlin nas riya. Ya. Meninggalkan amal karena manusia juga riya. Tadi kan kita beramal, misalnya tadi contohnya pengaji ya, oh nanti biar dipanggil orang-orang rajin seperti apa gini-gini. Ataupun kita nggak ngaji lagi nih, saya males lah ngaji nanti takut dianggap sama tetangga, wah lu kayak orang bener aja kayak gitu kan. Nah ini termasuk riya juga Pak, termasuk riya. Jadi beramal untuk orang lain itu riya, meninggalkan amal karena orang lain juga riya. Misalnya kita biasa di sop awal gitu kan, habis itu kita saya nggak ini lagi nggak mau di sop awal lagi lah katanya, nanti kelihatan nama orang kayak gimana gitu ya kan. Wah ini riya juga gitu kata Imam Fudail ya enggak. Kalau tadi kan kita ngebahasnya itu beramal untuk orang lain semua riya, tapi terakhirnya kita harus tahu juga gitu kan, harus tahu juga. Ini yang kadang orang kurang sadar ya enggak, orang kurang sadar seperti itu. Tarkul a'mal li ajlin nasri riya wal amal li ajlin nas syirkun ya. Amal karena untuk manusia itu termasuk daripada syirik. Kita beramal untuk orang lain ataupun untuk
apa namanya, pujian daripada orang lain dan sebagainya, makanya termasuk syirik asgor, ya enggak, syirik yang kecil. Syirik kecil isinya riya. Meninggalkan amal juga karena orang lain itu riya. Makanya bagaimana orang yang ikhlas itu ciri-cirinya adalah istiqomah. Maka mau orang ngomong apa ya, maka tetap kita misalnya azan datang ke masjid, udah waktunya istilahnya ada pengajian, ada kajian, ikut ya. Kalau misalnya di hati kita terbesit, wah nanti saya begini-begini, kemudian kita nggak ikut lagi, nggak datang lagi ke masjid, nggak sholat lagi di shop awal, nggak sedekah lagi dan sebagainya, maka itu pun riya ya. Jadi kuncinya di mana, Pak? Meninggal beramal untuk orang lain ya, itu syirik kecil dan termasuk riya, dan juga meninggalkan amal karena orang lain itu juga riya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik, lam tumallikna minha syai'a, fa idza fa'alta dzalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.